Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Solawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam. Belipur lara di kala duka, mengupat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya hormati, dalam kesempatan yang indah ini izinkan saya Muhammad Alvin Ar-Razaki akan menyampaikan sebuah tausiah bertemakan 10 Muharram. 10 Muharram adalah salah satu banyaknya peristiwa besar di dalam umat Islam. Umat Islam memuliakan 4 bulan. Salah satunya bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana umat Islam merayakan tahun baru Hijriah. Dan pada tanggal 10 Muharram, ini bertemakan 10 Muharram, dan pada tanggal 10 Muharram ini banyak sekali peristiwa-peristiwa besar bersejarah bagi umat Islam. Contohnya peristiwa selamatnya kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi ulul azmi. Nabi yang berdakwah kurang lebih 950 tahun. Bayangkan, orang berdakwah 950 tahun. Pengikutnya tidak sampai 100. 80 pengikutnya, kurang lebih 80 orang. 80 orang rata-rata 10 tahun satu. Bayangkan, sekarang ustadz mana yang bikin pondok pesantren yang daftar cuma 10 tahun. Itu Nabi Nuh. Nabi Nuh 10 tahun satu, sabarnya luar biasa. Makanya disebut salah satu nabi ulul azmi. Umatnya Nabi Nuh ini umat yang paling bandel, umat yang nakal. Kalau diceramahi, kupingnya ini ditutup dengan telinga, alergi sama ceramah Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh pasrah sama keadaan, pasrah sama Allah, minta kepada Allah agar umat-umatnya yang bandel ini dihabisin semua. Kata Allah, "Hai Nuh, aku akan datangkan banjir kepada umatmu yang bandel ini. Kau bikin kapal." Akhirnya Nabi Nuh juga bertanya, "Kapalnya dibuat dari apa ya Allah?" "Buat dari kayu Nuh." "Kayunya belum ada ya Allah." "Ya tanam dulu. Ini mau buat kapal, kayunya nanam pohon dulu." Sampai buat kapal sudah hampir setengah jadi. Ini umatnya Nabi Nuh ini makin jadi, mengejek Nuh. Nuh, gila Nuh itu, bikin kapal besar mau berlayar kemana? Otaknya di mana? Sampai dikatakan otak-otaknya sama umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap sabar saja menghadapi umat yang seperti itu, karena tahu umat yang seperti itu akan dihabisi. Setelah mencaci maki Nabi Nuh, ada juga kapal sudah mau jadi. Ini umatnya Nabi Nuh ini ramai-ramai datang ke kapal Nabi Nuh, buang najis di kapal Nabi Nuh, nongkrong gitu, dapat 2-3 tumpuk pulang, sampai penuh dek kapal itu dengan najis manusia. Ada orang kafir, dasar kafir, udah tua kafir, setruk lagi, mohon maaf, setruk naik ke kapal Nabi Nuh, buang najis juga, digotong sama orang-orang, buang najis juga di situ. Akhirnya dia mau pulang, kepleset,
akhirnya jatuh di tumpukan najis itu tadi. Jadi yang stroke-nya tadi parah, setelah jatuh di tumpukan najis selesai. Pulang langsung gagah kembali, bisa berjalan. Mendapat keajaiban. Akhirnya orang-orang yang sakit itu ramai-ramai kembali ke kapal Nabi Nuh, ambil tumpukan najis. Ada yang bawa rantang kalau perlu. Bersih lagi dek kapal. Setelah itu, setelah kapal jadi, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut semua umatnya dan juga hewan serba sepasang. Dikontrol oleh Nabi Nuh. Manusia yang beriman dikontrol. Binatang serba sepasang dikontrol juga. Nabi Nuh bertanya, semua sudah siap ini umat saya? Siap. Burung-burung, kuda-kuda semua sudah siap? Siap Nuh. Akhirnya Nabi Nuh tanya lagi, Kan'an anak saya di mana? Anaknya Nabi Nuh ditanya, Kan'an anak saya di mana? Maaf Nuh, Kan'an anakmu tidak naik ke kapal. Dia ikut bersama orang kafir naik ke gunung. Wah, akhirnya Nabi Nuh naik ke atas kapal, teriak, Kan'an, di mana kau nak? Kalau di Al-Quran itu juga ada, Ya bunayyarkam ma'ana. Kan'an, sini nak, naik kapal sama papi. Naik, itu dulu. Ini kan bahasa saya, bukan bahasa Quran. Tapi kalau bahasa Quran bukan begitu. Naik kapal sama papi. Akhirnya Kan'an menjawab juga, gak mau pak, saya naik ke gunung aja sama orang-orang ini. Karena gunung juga bisa menyelamatkan banjir. Dia kira gunungnya bisa menyelamatkan banjir. Tapi gunung pun oleh Allah ditenggelamkan oleh banjir. Dan pada akhirnya seluruh umatnya Nabi Nuh tenggelam. Yang kafir-kafir itu tenggelam dengan banjir itu tadi. Nah itu ceritanya Nabi Nuh. Sampai 40 hari, 40 malam berlayar di atas air. Sampai tanggal 10 Muharram. Itu Nabi Nuh. Ada juga Nabi yang diselamatkan pada tanggal 10 Muharram, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus ini juga sama kayak Nabi Nuh. Umatnya juga bandel-bandel. Nah, Nabi Yunus bilang ke umatnya, karena udah lama dakwah gak mau didengerin. Akhirnya Nabi Yunus ngomong ke umatnya, nanti kamu akan kena azab sama Allah. Terus umatnya jawab, gak usah nanti Yunus, sekarang aja. Wah ini umat yang bandelnya ini. Dibilang nanti jawabnya sekarang. Wes gak karu-karuan itu umatnya Nabi Yunus. Nabi Yunus pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya itu. Padahal oleh Allah suruh mendakwah di situ, di suatu pulau itu. Nabi Nuh nggak kuat karena orang kafirnya itu bandelnya minta ampun. Nabi Nuh akhirnya pindah ke pulau lain, berlayar dengan kapal. Nah, di tengah-tengah laut, di tengah-tengah perjalanan itu di laut, kapalnya ini berhenti, nggak mau berlayar. Kata salah satu sopir kapal, ini harus ada yang dikorbankan ini. Biasanya kalau kapal nggak mau jalan, ini pasti ada penyebabnya. Siapa biang keroknya? Diundi. Nanti siapa yang namanya terpampang di undian itu, dia dibuang. Diundi sampai 3 kali. Nabi Yunus maksud saya. Nabi Yunus yang dapat undian 3 kali sampean. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke tengah laut. Dibuang di tengah laut oleh Allah, oleh perintah Allah. Allah memerintahkan ikan nun. Kata Allah, ikan nun, telan itu Yunus. Telan saja, nggak usah dikunyah. Kalau dikunyah, hancur urusan. Telan saja. Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Ikan nun menelan Nabi Yunus. Akhirnya ikan nun ini langsung ke lautan yang dalam. Nabi Yunus di situ, di perut ikan nun itu berdoa. Doanya gimana? Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Atau lebih lengkapnya, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu
itu doa Nabi Yunus waktu di dalam perut ikan nun. Di dalam perut ikan nun ini gelap. Nabi Yunus itu mendapat 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya di dalam lautan, gelapnya di dalam perut ikan nun. Gelap udah. Itu mbahnya gelap kalau udah 3 itu. Berdoa. Oleh Allah dikabulkan doa Nabi Yunus itu. Akhirnya ikan nun sakit perut. Di lautan mana ada apotek ya. Akhirnya perutnya sakit, ikan nun itu muntahkan Nabi Yunus. Allah selamatkan Nabi Yunus dari gelapnya perut ikan nun. Itu pun juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ada lagi yang diselamatkan Allah pada 10 Muharram adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang sangat berkobar-kobar. Api yang sangat, pokoknya api yang besar itu diselamatkan Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga termasuk Nabi Ulul Azmi. Di mana Nabi Ibrahim ini saingannya bukan umat, tapi raja. Namanya Raja Namrus. Raja Namrus ini penyembah berhala. Nyembah berhala yang dimana berhala itu tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Disembah oleh kaumnya, disembah oleh Raja Namrus. Nabi Ibrahim kan dakwah di zaman Nabi Namrus. Setelah Nabi Ibrahim jadi nabi, Namrus ini ada acara. Maksudnya acara kepemerintahan yang diharuskan meninggalkan kerajaan. Nah, di dalam kesempatan itu Nabi Ibrahim ini ya, saudara-saudara, Nabi Ibrahim ini masuk ke kerajaan, masuk ke tempat peribadatannya Raja Namrus. Di situ banyak sekali patung-patung, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar banyak di situ. Ya. Oleh Nabi Ibrahim dihancurkan satu persatu patung itu, dihancurkan. Lalu menyisakan satu itu yang besar sekali. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim dikalungkan kapaknya itu, dikalungkan kapaknya di patung yang paling besar. Nanti biar dikira patung itu yang menghancurkan, bukan Nabi Ibrahim. Setelah setelah Raja Namrus ini datang kembali ke kerajaannya, melihat patung-patungnya, melihat Tuhan-Tuhannya hancur, Raja Namrus murka kepada siapa yang menghancurkan ini. Kata Raja Namrus, "Hei, siapa yang menghancurkan patung-patungku ini? Tangkap. Kalau ada yang menemukannya, saya akan bakar orang yang membunuh atau menghancurkan patung-patung ini." Akhirnya ada salah satu pengikutnya Namrus lihat, itu Ibrahim, itu Namrus yang ngapak atau yang menghancurkan patung-patung itu. Ibrahim, iya Namrus. Tangkap Ibrahim. Gak ada bukti. Gak usah pakai bukti belakangan. Tangkap aja dulu Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap, menghadap Raja Namrus. Raja Namrus murka. Ibrahim, kau yang menghancurkan patung-patung itu, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami. Kata Nabi Ibrahim, siapa bilang yang menghancurkan aku? Itu ada patung yang lebih besar. Coba tanya, kau gila ya Ibrahim? Enggak. Patung kok ditanya, siapa suruh disembah? Akhirnya tambah murka itu Namrus. Ya udah Ibrahim, kamu nggak mau ngaku, saya bakar kamu. Akhirnya, Raja Namrus bikin api unggun besar. Rakyatnya disuruh mengumpulkan kayu. Kayunya itu banyak sekali. Orang satu negara dikumpulkan, suruh nyari kayu. Akhirnya kayu setumpuk besar. Nabi Ibrahim dilemparkan kayu itu lalu dibakar. Dengan izin Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim, tidak satu pun yang berhasil mengenai badan Nabi Ibrahim, karena Allah memerintahkan api itu untuk dingin. Wahai api, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim takut kepada Allah dan
api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita yang dilemparkan situ, gosong. Ya, itu Nabi Ibrahim sampai 40 hari 40 malam itu dikatakan selamat dari api yang sangat besar itu tadi. Selamat tanpa ada luka bakar sedikit pun. Rambutnya juga utuh, badannya utuh, baju bajunya juga utuh. Itu pun diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Jadi bisa disimpulkan bahwa tanggal 10 Muharram ini memang adalah tanggal yang istimewa, di mana seluruh nabi atau rata-rata nabi itu diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Dan umat Islam oleh Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menghormati tanggal 10 Muharram dengan apa? Dengan berpuasa. Itu puasa sunnah tanggal 10 Muharram. Bagi yang berpuasa tanggal 10 Muharram itu pahalanya, dosanya tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini, enggak hanya bulan Muharram, atau di bulan-bulan yang lain kita bisa istiqomah, kita bisa selalu bertakwa kepada Allah. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semua yang baik, yang muda, yang sudah dewasa, dan yang lain-lain, saya mengajak untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kealpahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.